Saya Geli Darwin Dauruk, Kristennya dulu namanya. Setelah Islam nama saya ganti menjadi Ahmad Darwin. Saya tinggal di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Kristen Protestan, gereja di HKBP. 2019 di Mualaf Center Indonesia. Dulu kalau dibilang dapat hidayah tiba-tiba nggak ada ya. Jadi qadarullah, mungkin Allah ngasih saya itu masuk Islamnya dengan belajar. Nah, saya belajar dulu Islam, belajar sambil nge-grab, tapi sambil bawa kitab Al-Quran tapi terjemahan, dan bawa kitab-kitab kayak kitab hadis itu sering saya bawa di buku, di mobil, jok mobil. Itu saya masih Kristen, tapi sudah saya pelajarin Islam. Nah, sambil belajar, qadarullah saya dapatnya itu sekitar setahun. Selama setahun saya belajar Islam, baru saya memutuskan untuk syahadat. Dibimbing oleh salah satu orang MCI yang bernama Koseno. Saya pernah setelah saya mualaf ini, setelah saya masuk Islam sekitar setahun 2 tahun yang lalu, saya sering bertemu dengan teman-teman saya non-muslim. Bahkan diskusi, bahkan pernah sampai berdebat. Mereka sendiri yang ngajak ketemu. Win, kamu kenapa sih bisa masuk Islam? Gini. Ayo ketemu yuk, ngobrol yuk. Itu sering. Bisa dibilang dalam setahun itu saya hampir seminggu sekali ketemu teman, tapi mereka yang mengajak ketemu. Nah, suatu hari saya ketemu sama teman saya, bener sahabat deket, ya bisa dibilang karib banget sama dia. Ketemu di suatu tempat makan, dia ngajak ketemu. Win, aku bertanya-tanya lah, kamu itu kan dulu sangat taat ke gereja, ibadah, bahkan kamu itu pembenci Islam, bahkan benci banget. Nah, saya benci banget Islam dulu, kan. Kenapa sih bisa masuk Islam? Apa sebabnya, alasannya apa, kata dia. Nah, saya jawab begini, sebenarnya bukan kemauan saya masuk Islam, karena yang punya hati bukan saya, yang punya hati Tuhan, Sang Pencipta. Dia menggerakkan hati saya untuk masuk Islam, terus saya belajar Islam. Kalau saya sendiri pribadi itu masuk Islam, nggak ada. Itu hidayah, petunjuk dari Allah, mendorong saya untuk masuk Islam, saya ambil, saya pelajari Islam. Nah, sebabnya itu dari Allah. Terus alasan kamu masuk Islam kenapa? Kata dia. Alasannya masuk Islam. Maaf, 1000 maaf. Saya bukan menghina Kristen ya, sebelumnya bukan. Maaf, kita nggak mau berteman, kita jadi rusak gara-gara ini ya. Saya nggak yakin dengan ketuhanan Yesus. Sangat nggak yakin. Secara logika saya nggak nyambung. Seorang Tuhan diperanak dan beranak. Padahal di kitab kitab
Perjanjian lama udah jelas Tuhan tuh Esa, tunggal. Kenapa di kitab perjanjian baru sekarang ini Isa mengatakan aku adalah Tuhan dan Guru? Padahal itu Tuhan. Kok kenapa sekarang di ayat jadi berubah Tuhan? Kamu baca kitab sebelumnya, pasti itu katanya Tuhan, bukan Tuhan. Kita bukan mau ribut, saya gitu sama dia. Kita ini bukan mau ribut, karena kami bertanya, saya jawab. Cuma, inilah pemahaman saya, pemikiran saya terhadap agama saya sebelumnya. Coba kamu pikirin lagi. Coba kamu renungkan lagi. Masa seorang Tuhan disalib, dimatiin? Saya gitu sama dia. Mungkin seorang Tuhan dimatiin. Waktu Tuhan, waktu Yesus, menurut Kristen, Yesus itu Tuhan, berdoa di gurun, mungkin kita umat Kristen dulu paham banget, waktu doanya Yesus apa? Ya Bapa, ya Tuhanku. Itu Yesus berdoa kepada siapa? Kalau nggak kepada Tuhannya. Yesus itu hanya seorang hamba, yang mempertuhankannya itu ada zaman-zaman Paulus. Kenapa dipertuhankan? Sebagian orang Kristen mengatakan dituhankan karena dia lahir tanpa seorang bapa dan bisa menghidupkan orang mati. Nah, ini kita masih diskusi lagi sama dia nih, bisa menghidupkan orang mati. Nah, terus lahir tanpa seorang bapa, bisa menghidupkan orang mati. Nah, terus saya bilang ke dia, coba Nabi Adam tanpa bapak tanpa ibu. Kalau pakai logika dia lebih Tuhan daripada Isa. Saya gitu sama dia. Dia cengok, diam ya. Ya juga ya. Nabi Adam lebih Tuhan daripada Isa. Dari semua nabi tanpa bapak, tanpa ibu. Kalau bicara Tuhan, bicara tanpa lahir tanpa apa gitu. Terus menghidupkan orang. Nabi Ibrahim pernah menghidupkan di cincang. Dicincang itu, dilebar-lebarin gunung-gunung, kembali lagi. Sebenarnya kalau kalian umat Kristen mempelajari itu kitab, saya yakin kalau kalian bertulus baca, nggak ada rasa takut ntar kalau gue masuk Islam dimusuhin. Saya yakinnya kalian nggak percaya dengan isi kitab semua itu. Saya gitu sama dia. Ini kita masih diskusi ya, aku bukan karena benci kamu juga karena benci aku, kita karena sahabat, kamu bertanya, maka saya jawab, gitu kan dia. Iya Win, nggak apa-apa Win, aku hanya cari tahu doang, kenapa kamu masuk Islam, alasanmu apa? Ya itulah alasanku sangat jelas, bahwa Yesus tidak pernah mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Nggak ada, saya gituin. Yang ada dia mengatakan, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Mungkin beliau. Terus sebenarnya kalau diskusi lagi sama orang teman-teman muslim itu, non muslim itu banyak banget, tapi saya nggak pernah mempermasalahkan selagi mereka itu benar-benar ngajak diskusi ya, tidak memperolok-olok. Kalau memperolok juga saya kadang-kadang kalem, karena kalau kata seorang ustadz, kalau kita menanggapi seseorang ahli maksiat, kita harus santai. Kalau nggak santai, mudarat lebih banyak. Yang kayak gitu kita harus santai. Apalagi orang-orang muslim, mereka nggak tahu. Ya wajar, menurut saya. Kayak di dunia maya ada hina-hinaan untuk muslim. Saya sih wajar, saya juga begitu dulu. Tapi
Qadarullah biasanya pembenci Islam itu yang masuk Islam, seperti Umar bin Khattab. Saya yakin mereka tuh karena nggak tahu. Jadi saya nggak akan menanggapin mereka itu gimana-mana. Ya mereka nggak tahu, mereka belum dapat hidayah gitu bang. Saya diskusi tuh dari teman-teman saya di gereja tuh banyak tuh, di HKBP, bahkan saya kadang-kadang sekali ke GKI yang Cawang, HKBP Jatinegara, kan karena abang bapak saya itu di HKBP Jatinegara tuh salah satu pengurus gereja. Jadi saya tuh lumayan terkenal lah di gereja itu, lumayan terkenal, keluarga besar. Jadi teman-teman gereja itu banyak. Kadang kalau lagi telat nih di gereja nih, ayo ke GKI Cawang yuk. GKI Cawang biasanya kan orang Cina. Itu saya banyak ketemu mereka tuh sering diskusi tentang agama itu banyak, tapi nggak ada saya yang sampai berdebat, berantem, bermusuhan tuh nggak ada, karena selalu saya bilang maaf, saya bukan mau menghina, mencaci agama yang dulu, cuma karena kamu bertanya, selalu saya bilang karena kamu bertanya, saya jelaskan, karena saya nggak pernah bertanya dulu. Saya takut menyinggung, gitu. Saya takut menyinggung, bagaimanapun lakum dinukum waliyadin, gitu. Mereka itu nggak yakin Nabi Muhammad itu sebagai Nabi Rasul, karena memang di Alkitab mereka nggak ada akan datang seorang Rasul bernama Nabi Muhammad, nggak ada memang. Cuma di mereka itu, setahu aku di Alkitab akan datang setelah aku Roh Kudus, setahu aku bahasanya Roh Kudus, gitu loh, Roh Kudus. Cuma saya pernah belajar dulu. Kitab lama lah, kitab yang lama di Bible itu memang akan datang seorang Rasul dari keturunan Ibrahim, dari setelah Nabi Isa ya, setelah Yesus. Cuma saya lupa ingat namanya apa akan lahir gitu loh. Kata-katanya apa saya lupa, saya yakin banget itu menunjukkan Nabi Muhammad, seperti disuratkan di Al-Quran akan datang seorang Rasul setelah bernama Ahmad. Nah itu hampir mirip kata-kata itu, cuma itu dihapus. Sekarang Roh Kudus diganti.